Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zelvi Alexandra Versa dengan NPM 241302535 dari kelas PT 2024A. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyek teknologi informasi saya, yaitu dengan proyek yang saya buat, yaitu perancangan sistem informasi presensi siswa SMA berbasis QR Code dengan dosen pengampunya Bapak Fadil Firdian, SPDN PDT. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Memanfaatkan teknologi di lingkungan sekolah dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi akademik, salah satunya pada proses absensi di tingkat sekolah menengah atas. Pada umumnya, proses presensi siswa di SMA masih dilakukan secara manual menggunakan buku absensi atau pencatatan langsung oleh guru di kelas. Metode tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan waktu yang cukup lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menyulitkan proses rekapitulasi data kehadiran siswa. Selain itu, sistem presensi manual juga kurang efektif dalam membantu pihak sekolah maupun orang tua dalam memantau tingkat kehadiran siswa secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem informasi presensi siswa SMA berbasis web menggunakan QR Code. Sistem ini memanfaatkan teknologi QR Code sebagai media identifikasi siswa dalam melakukan presensi. Siswa cukup melakukan pemindaian QR Code untuk mencatat kehadiran sehingga proses absensi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lalu untuk tujuan sistem ini itu untuk mempermudah guru dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan data absensi siswa. Lalu yang kedua, membantu sekolah dalam menyimpan dan mengelola data presensi secara terstruktur. Lalu yang ketiga, memanfaatkan teknologi QR Code untuk mempercepat proses presensi siswa. Lalu yang keempat, mempermudah orang tua, wali murid dalam memantau kehadiran siswa. Lalu yang terakhir, mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem absensi manual. Lalu untuk manfaatnya bagi sekolah, sistem informasi presensi siswa ini dapat membantu sekolah dalam melakukan digitalisasi administrasi presensi siswa. Data kehadiran siswa dapat tersimpan secara lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola sehingga mempermudah pihak sekolah dalam melakukan monitoring maupun rekapitulasi data absensi. Lalu yang kedua, bagi guru, yaitu sistem ini membantu guru dalam proses pengelolaan absensi siswa menjadi lebih cepat dan efisien. Guru dapat membuka sesi presensi, memantau kehadiran siswa, serta melihat rekap absensi secara langsung melalui sistem tanpa harus melakukan pencatatan manual. Lalu yang ketiga, bagi siswa, sistem ini mempermudah siswa dalam melakukan proses presensi menggunakan QR Code. Dengan adanya sistem digital, proses absensi menjadi lebih praktis, cepat, dan mengurangi antrian saat pencatatan kehadiran dilakukan. Dan terakhir, bagi orang tua atau wali murid, sistem ini membantu orang tua atau wali murid dalam memantau kehadiran siswa secara lebih mudah, dan informasi kehadiran siswa dapat dilihat melalui sistem sehingga orang tua dapat mengetahui tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, mungkin langsung saja saya masuk ke dalam demo websitenya. Jadi di sini terdapat halaman login. Jadi di sini kita bisa login sebagai role yang diinginkan. Di sini ada admin, guru, siswa, wali murid. Yang pertama kita coba admin dulu. Kita masukkan username-nya, lalu kita masukkan password-nya. Lalu di sini kita masuk ke dashboard admin. Jadi di sini di dashboard sini terdapat total siswa, total guru, total kelas hadir hari ini, lalu ada jam, lalu ada aktivitas hari ini. Ini kosong berarti aktivitas hari ini belum ada. Lalu di sini ada di navbar ada data siswa, data guru, data wali murid, data kelas, jadwal pelajaran, rekap absensi, manajemen user, lalu logout. Langsung saja kita masuk ke data siswa. Di sini terdapat data siswa berdasarkan kelas yang tersedia. Contohnya kita buka 10 IPA 1. Jadi di sini terdapat daftar siswa-siswa dari kelas 10 IPA 1 dan di sini kita bisa mengedit siswa. Itu kita bisa mengupdate datanya, misal mau mengubah ini menjadi biasanya jadi 1007, lalu kita update data. Lalu kita lihat lagi dia sudah terupdate, lalu siswa bisa dihapus.
Contohnya seperti ini, misal kita hapus, kita lihat lagi, si salsa tadi sudah tidak ada. Ini kita kembalikan seperti semula aja. Lalu jika sudah, di sini terdapat data guru. Jadi di sini ada data guru berdasarkan mapel nomor HP. Dan di sini ada NIP-nya juga, dan di sini juga bisa diedit. Lalu guru juga bisa dihapus juga. Lalu bisa menambah guru juga. Lalu selanjutnya di sini terdapat data wali murid. Ini data wali murid berdasarkan kelas yang tersedia. Contohnya 10 IPA 1. Di sini terdapat wali murid dari murid kelas 10 IPA 1. Lalu di sini terdapat jadwal pelajaran. Sini tertera berbagai macam kelas yang tersedia. Ini contohnya 10 IPA 1, terdapat hari, jam, mapel, lalu gurunya siapa aja. Lalu selanjutnya ini ada rekap absensi. Misal kita mau lihat rekap absensi siswa 10 IPA 1, di sini ada Ahmad Fauzi dan Eka Saputra yang sudah melakukan absensi. Kita lihat detail. Jadi di sini terdapat detailnya, tanggal dia absen, lalu jamnya, lalu statusnya. Dan rekap absensi ini juga otomatis masuk ke dalam role siswa, lalu ortu dan guru. Lalu di sini ada manajemen user. Jadi ini buat melihat siapa saja yang masuk atau login ke dalam website presensi ini. Di sini ada admin, ada guru, ortu, lalu ada siswanya. Oke, mungkin saja kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu di sini role guru. Kita masuk sebagai gurunya Budi. Nah, jadi di sini di dashboard guru ada jadwal hari ini, kelas yang diampu oleh Bapak Budi Santoso, lalu siswa yang hadir hari ini. Dan di sini ada jadwal mengajar hari ini. Jadi kalau misal statusnya sudah selesai, dia di sini tertulis selesai. Kalau misal sedang berlangsung, dia di sini bakalan tulisannya sedang berlangsung gitu. Atau misal jadwalnya akan datang gitu, di sini tulisannya akan datang begitu. Dan di sini kita bisa lihat jadwal mengajar Bapak Budi Santoso. Lalu di sini terdapat buka absensi. Nah, misal IPA 1, jadi input absensi ini nih buat khusus siswa yang dia itu izin, sakit, atau alfa. Jadi ini tujuannya itu untuk meminimalisir untuk kecurangan siswa. Jadi yang hadir itu hanya siswa yang benar-benar datang ke sekolah. Jadi dia nge-scan menggunakan QR code milik siswa tersebut. Nah, kalau misal siswa tersebut izin, sakit, atau alfa, misal izin deh atau sakit, kita tetap menggunakan seperti sekolah pada umumnya. Jadi tetap mengirimkan surat ke sekolah, lalu guru menginput manual di sini. Jadi misal ini Ahmad Fauzi, kita masukkan sakit, lalu kita akan simpan absensi berhasil disimpan, lalu nanti dia masuk ke rekap absensi juga. Nanti di rekap absensi Ahmad Fauzi itu ada keterangan dia sakit gitu. Jadi hadir itu cukup menggunakan QR code. Jadi siswa itu benar-benar ada di sekolah gitu. Dan untuk yang izin sakit alfa itu gurunya menginput manual. Lalu di sini ada generate QR. Jadi di sini ada QR masing-masing siswa sesuai guru yang diampu. Ini kan Bapak Budi dia mengajar 10 IPA 1. Jadi di sini terdapat maksudnya Bapak Budi mengajar di bagian kelas IPA. Jadi QR kode siswanya yang muncul hanya anak-anak IPA saja begitu. Jadi setiap siswa memiliki QR yang berbeda-beda. Baik, izin Bapak, karena di sini saya menggunakan QR dan dia harus mengaktifkan kamera, jadi saya tidak menampilkan wajah saya. Baik, mungkin langsung saja. Di
Di sini kita akan melakukan proses scan QR-nya. Jadi kita masuk ke dashboard guru, lalu kita masuk ke scan QR, dan di sini saya sudah menyiapkan QR-nya siswa yang bernama Ahmad Fauzi. Lalu kita klik scan QR, lalu di sini kita scan menggunakan handphone. Ini QR-nya Ahmad Fauzi. Lalu jika sudah, di sini terdapat notifikasi Ahmad Fauzi kelas 10 IPA 1 telah hadir pada waktu sekian. Lalu kita lihat ke rekap kehadirannya Ahmad Fauzi. Tuh. Hadir, ini yang paling atas yang absensi terbaru. Oke, langsung selanjutnya di sini terdapat rekap kehadiran. Di sini terdapat misalnya ini tadi Ahmad Fauzi, kita lihat detailnya. Tadi dia sakit, ini sudah masuk. Ini yang terbaru. Lalu selanjutnya di sini ada profil guru. Ini ada isinya, ada nama, lalu deskripsi singkat, NIP, mapel, nomor HP, alamat, lalu total mengajar, kelas yang diampu, statusnya seperti apa. Lalu kita masuk ke role selanjutnya, yaitu siswa. Setelah kita masuk sebagai Nah, di sini kita masuk sebagai Ahmad Fauzi. Jadi di sini ada keterangan nama, kelas ini, lalu di sini ada total hadir, total izin, total sakit, lalu ada total alfa. Dan di sini ada riwayat kehadiran terbaru, ini yang sakit yang tadi dia masuk ke sini. Lalu di sini ada jadwal pelajarannya. Lalu di sini ada riwayat kehadiran. Lalu di sini juga ada QR Ahmad Fauzinya. Lalu di sini juga ada profil Ahmad Fauzi atau profil siswanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke role wali murid. Kita login sebagai wali Ahmad. Jadi di sini ada total hadir anaknya, lalu total izin, total sakit, total alfa. Dan ini informasi siswa atau informasi anaknya, itu namanya Ahmad Fauzi, kelas 10 IPA 1, NIS-nya 1006. Dan di sini ada rekap kehadiran anaknya. Sini. Lalu di sini terdapat jadwal pelajaran anaknya. Lalu selanjutnya di sini di role wali murid dia tidak menggunakan profil, jadi fiturnya hanya ada dashboard, rekap absensi, jadwal pelajaran, lalu logout. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.